Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Yang sama-sama kami hormati segenap pimpinan IMFO Masjid At-Thahir Los Angeles, Pak Haji Afat, Pak Haji Farhat, dan tentunya Bapak Ibu yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haji Firman, Kang Tisna, ini kelihatan nih, alhamdulillah kelihatan udah agak gemuk kan Kang Tisna nih. Brewoknya juga makin mantap ini kelihatannya. Dan segenap jamaah At-Thahir maupun juga ada jamaah Rahman ya, ada Mbak Lia Yasmin tadi saya sempat lihat, yang alhamdulillah become survivor ya. Insya Allah mudah-mudahan begitupun juga jamaah yang hari ini hadir, ada sekitar hampir 30-an, yang mudah-mudahan semua Allah karuniakan, Allah berikan kesehatan insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kangen deh rasanya kalau ngelihat kayak begini. Walaupun ya kita merasakan bahwa pandemi ini kelihatannya bisa jadi tidak selesai dalam waktu dekat gitu ya. Bisa saja ini masih berproses, episodenya dari kondisi awal kita kaget, kemudian kita sudah mulai tanda kutip terbiasa, dan sekarang sudah ada vaksin yang insya Allah juga menjadi bagian dari ikhtiar kita. Allah mantesin bahwa kita semua masih dikaruniakan kesehatan oleh Allah, masih dikaruniakan kesempatan oleh Allah, dan masih diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup kita. Karena nikmat inilah yang seyogianya paling mahal di antara nikmat-nikmat yang lain. Hari ini ketika kita sehat, ketika kita punya usia, dan kita berada di dalam nikmat iman wal Islam, inilah di antara kebahagiaan terbesar yang dimiliki oleh seorang muslim di dalam hidupnya. Maka tidak ada alasan hari ini untuk kita bersedih, kecuali insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hambanya yang riang gembira, penuh sukacita di dalam meniti jalan mendapatkan cintanya. Dan insya Allah inilah tema kita, bukan karena semata-mata karena lagi rame Valentine's Day gitu ya. Tapi kita ingin mendudukkan bagaimana. Yes. Nah, jadi ketika kita hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan, kalau di LA waktu hari Ahad ya, hari Minggu sore, insya Allah di Jakarta hari Senin dalam kondisi masih pagi di sini. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka sudah sepantasnya kalau Al-Fakir kembali menanyakan kabarnya gimana hari ini. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pak Haji Firman gimana kabarnya Pak? Oh, alhamdulillah kangen nih Pak. Udah seharusnya tahun kemarin kita berjumpa karena COVID jadi tertunda. Allah, ya jangankan Pak Haji Firman dengan kami gitu ya. Kami rasa juga bapak-bapak ini sama ibu-ibu juga kan belum full untuk bisa balik ke masjid ya, karena di sebagian daerah masih lockdown ya. Atau gimana Pak Haji kabarnya di sana sekarang? Lockdownnya sih udah nggak lagi Pak ya, jadi sudah agak
udah agak kendor karena di sini sudah turun drastis yang infected, lebih udah mencapai 50% ada. Jadi ke seluruh Amerika, California juga 50% turun. Jadi sekarang pun sudah boleh di restoran makan tapi masih di luar. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah udah sedikit agak kondusif. Jadi ingat waktu habis balik dari Not Berry Farm ya, kita makan di mana itu Pak Haji ya? Ya di Orange County. Orange County ya. Alhamdulillah. Ya, dan kemarin sempat lihat juga di WhatsApp grup ya, bapak-bapak sebagian sudah alhamdulillah subuh berjamaah ya, walaupun masih ada saudara kita yang juga dalam kondisi diuji ya, Pak Katamso ya kalau nggak salah ya, yang masih ada yang masih di rumah sakit, ada beberapa yang insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan dan kepulihan. Baik, kenapa sih perlu kita ingat-ingatin terus masalah kondisi kita? Karena dalam keadaan apapun sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Dan kalau kita kaitkan dengan ungkapan dari Dr. Numan Ali Khan, syukur itu harusnya tidak hanya berhenti pada saat kita mengucapkan Alhamdulillah, tapi being grateful is an attitude. Ya, itu adalah perilaku, itu adalah gaya hidup, it's a lifestyle, it's a way of thinking, dan cara berpikir kita. You are constantly grateful. Dan kita akhirnya bisa menjadi orang yang bersyukur secara terus-menerus. Karena di dalam kehidupan para anbiya wal mursalin, kita bisa belajar banyak. Di antaranya dalam figur Nabi Ayub alaihissalam ya. Nabi Ayub ini bahkan dalam keadaan susah pun itu masih mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika beliau dikabari gitu ya, dikabari, wahai Ayub, bahwa ladangmu habis terbakar karena syaitan tidak suka dengan ketaatan Nabi Ayub dengan segala kebaikan-kebaikan yang Nabi Ayub miliki. Maka ketika itu setan bahasanya minta izin sama Allah ingin goda Nabi Ayub dengan kondisi bahwa kalau Nabi Ayub susah, pasti dia nggak akan jadi orang soleh lagi, nggak jadi orang yang taat lagi kepada Allah gitu. Namun yang menarik apa? Begitu kemudian diuji, dicoba mulai dari harta bendanya. Karena konon Nabi Ayub itu adalah seorang nabi yang Masya Allah ya, dikaruniakan daripada istri, anak-anak, dan juga harta benda yang melimpah gitu. Nah, begitu kemudian dicoba ataupun diuji dengan hilangnya harta benda beliau, ya kalau kebanyakan kita, mohon maaf, respon kita kalau dapat ujian kayak begitu, bisnisnya gagal, perusahaannya bangkrut, kemudian gulung tikar, atau mungkin bahkan dirumahkan. Yang pertama kali keluar dalam lisan kita kira-kira apa? Bukan nggak mungkin kalimatnya istighfar ya. Kalimat istighfar atau setidaknya kalimat istirja, astagfirullahalazim ya. Kemudian kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana dengan seorang Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau mendengarkan kabar itu, yang diucapkan oleh Nabi Ayub adalah alhamdulillahilladzi huwa akhazaha wa huwa a'taha. Ya. Dia segala puji hanya milik Allah, dia yang memberikan dan dia pula yang mengambilnya. Ini Masya Allah ya. Kemudian datang lagi informasi, ya Ayub, bahwa anak-anakmu sudah meninggal semua karena wabah gitu. Maka apa jawaban Nabi Ayub? Alhamdulillahilladzi huwa akhazaha wa a'taha. Wa huwa a'taha. Dia terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu. Engkau yang memberi dan engkau pula yang mengambilnya. Sehingga episode hidupnya itu penuh dengan kesyukuran gitu. Dan ini bukan hanya satu nabi ya. Kalau kita lihat Rasulullah Muhammad SAW pun juga punya kebiasaan yang tidak jauh berbeda. Sebagaimana diungkapkan dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah melihat yang ia sukai, maka Rasul akan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Namun ketika Rasulullah melihat yang tidak ia sukai, maka Rasulullah mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Dan inilah bagaimana kemudian hidup itu akan selalu dipenuhi dengan
keindahan. Karena bicara tentang grateful atau gratitude ya dalam bahasa yang tidak jauh berbeda, maka ada ungkapan gratitude is like a magnet. Ya, kesyukuran itu seperti magnet. The more grateful you are, the more you will receive to be grateful for. Semakin kita bersyukur, maka semakin menerima hal-hal yang kita miliki itu untuk semakin lebih kita syukuri. Jadi ya kalau dalam bahasa Ibnu Rajab rahimahullah, ya semakin kita bersyukur, maka rasa bersyukur itu pun itu menjadi kesyukuran tersendiri. Dan dengan kesyukuran yang semakin bertambah-tambah itu, maka janji Allah adalah sebuah keniscayaan. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka Allah pasti tambahkan nikmat itu lagi bagi kalian. Nah, hari ini walaupun kita dalam kondisi pandemi, ya kita sudah memiliki rasa kerinduan untuk bisa segera bertemu, namun kita masih bersyukur. Alhamdulillah sekali lagi kami sampaikan kepada pengurus info bil khusus Syekh Farhad yang alhamdulillah ya rajin berkomunikasi ya, say hello bagaimana kondisi di Indonesia, dan kita juga dapat informasi bagaimana di LA, dan walaupun di Indonesia juga ya kondisinya sudah semakin, harapan kita semakin membaik. Sudah mulai ada beberapa aktivitas-aktivitas di luar, walaupun masih tetap dengan menggunakan ya protokol kesehatan. Dan insya Allah ini masih tetap kita syukuri. Termasuk hari ini kita ketemu walaupun lewat online. Mudah-mudahan ini menjadi satu kesyukuran. Kesyukuran bahwa apa? Bahwa Allahnya masih milih kita. Allahnya masih mantesin kita untuk hadir di dalam ruang Zoom ini. Karena invitation-nya sudah diberikan ya kepada jamaah secara luas. Tapi belum tentu semua jamaah yang mendapatkan informasi ataupun saudara-saudara kita yang mendapatkan publikasi akan kegiatan hari ini. Mereka bisa hadir, mereka bisa datang, dan mereka bisa join gitu ya. Namun insya Allah hari ini kita hadir menjadi bagian di antara yang Allah pilih. Menjadi orang-orang yang mudah-mudahan dikehendaki kebaikan di dalam hidupnya. Sebagaimana hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan agama di dalam kehidupannya. Dan bagaimana seseorang itu faham dengan agamanya? Ya ketika dia hadir di dalam rangka thalabul ilm, di dalam rangka ya belajar dengan ilmu agamanya itu sendiri begitu. Nah, untuk itulah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kesyukuran yang selalu kalau kita sampaikan di awal itu menjadi mood booster, energy booster. Karena ketika kita bersyukur, ya semuanya akan menjadi indah gitu ya. Ketika kita mampu bersyukur, maka kita menjadi semakin malu sama Allah. Karena kita tuh dikasih banyak nikmat. Namun sayangnya nikmat-nikmat itu belum kita syukuri secara penuh. Nikmat-nikmat itu belum membuat kita semakin mendekat kepada Allah. Bahkan nikmat-nikmat itu tidak sedikit yang wa'iyadzubillah disalahgunakan. Sehingga bukan tidak mungkin ketika nikmat-nikmat itu diberikan banyak, tapi disalahgunakan justru akan membawa kita kepada ketergelinciran, kepada kita kondisi yang salah jalan. Dan disinilah urgensinya kita hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah di At-Tahir, di IMFO, kegiatan kajian ini bukan hanya sekali sebulan, namun kami melihat juga jadwalnya rutin ya, dengan guru-guru dan asatiz yang lain. Termasuk juga dengan Imam Joban. Alhamdulillah, ini adalah di antara peluang-peluang yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Karena harapannya kita hidup itu berkah. Dan ukuran berkah itu apa? Ziyadatul khair. Bertambah terus kebaikannya. Ukurannya gimana? Kalau kita sudah melakukan sebuah kebaikan dan dia diikuti lagi dengan kebaikan berikutnya, insya Allah itu adalah di antara tanda keberkahan. Insya Allah itu adalah tanda keberkahan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan jalan kepada kita agar kita jadi orang-orang yang bukan hanya saja mendapatkan keberkahan, tapi mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun.
wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena iman dan takwa ini siogianya adalah merupakan bekal terbaik yang akan kita bawa pulang kembali kepada Allah. Namun demikian, kita masih diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibina oleh Allah, dipandu oleh Allah untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan apa? Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan yang itu akan terus mendekatkan diri kita kepadanya. Ya, ada yang juga di dalam satu kitab tafsir, wasilah itu adalah di antara salah satu tempat di surga yang tertinggi. Namun secara umum dimaknai wasilah ini juga adalah jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan bukan tidak mungkin salah satunya adalah ketika hadir di majelis ilmu ini bagian dari wasilah. Wasilah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Wajahidu fi sabili, dan berjihadlah pada jalannya. Nah, maksud berjihad ini bukan semata-mata perang. Jihad itu bermakna kesungguhan. Ada kesungguhan di dalam meniti jalan yang itu akan menghadirkan keberuntungan dalam hidup kita. La'allakum tuflihun, agar kita jadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini juga menarik nih bahasan tentang orang beruntung. Ada la'allakum tuflihun, ada di dalam Al-Quran itu redaksi ulaika humul muflihun, dan ada qad aflaha. Insya Allah sekiranya nanti kita memiliki kesempatan kajian bersambung, kita akan bahas tentang seri bagaimana orang-orang yang beruntung. Kalau ini baru bahasannya supaya kalian jadi orang beruntung gitu. Nah, jadi kalau kita ngamalin posisi tadi iman, takwa, memiliki wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh di dalam wasilah itu, dalam keimanan dan ketakwaan, insya Allah akan jadi orang yang la'allakum tuflihun, agar kalian jadi orang yang beruntung. Dan kenapa sih kita harus berupaya untuk jadi orang yang beruntung? Ya karena kita nggak mau jadi orang rugi sederhananya kan. Dan orang beruntung itu ya ketika dia tidak rugi. Karena pada dasarnya semua manusia itu rugi dalam suratul Asr ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka orang-orang yang enggak akan rugi itu, fondasi pertamanya adalah illal ladzina amanu, orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan menariknya, iman ini adalah merupakan prioritas. Karena sebelum amal soleh, saling menasihati, kalau dia nggak punya fondasi iman, maka itu hanya akan bernilai satu dimensi, yaitu dimensi dunia, dan tidak sampai kepada dimensi akhirat. Tapi ketika dengan keimanan, maka ini menjadi prioritas dalam hidup kita. Karena apa? Karena jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang yang bodoh. Siapa orang-orang yang bodoh itu? Dalam satu hadis Nabi SAW adalah disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, Innallaha ta'ala yubghidu kulla 'alimin bid-dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala benci kepada orang yang pandai dalam urusan dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat. Ya sederhananya gini. Wah, dunianya dia sudah menyelesaikan banyak gelar akademisnya di depan, di belakang. Namun ketika dalam urusan akhirat, mohon maaf, bab wudhu saja beliau nggak paham. Bab mandi junub saja beliau nggak paham. Bab sholatnya saja bahkan masih bingung. Dan padahal yang disebutkan tadi itu menjadi salah satu amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah tentang sholat kita. Bagaimana sholat kita, dan ukuran sholat kita sah diantaranya adalah bagaimana kita suci. Nah kalau kita bersuci, wudhunya masih nggak benar, mandinya nggak paham, maka masih memiliki hadas, maka sholat kita nggak sah. Dan akhirnya, kalau sholat kita nggak sah, hidup kita argo umurnya jalan terus. Kira-kira rugi gak kita kalau kembali ke akhirat akhirnya nggak dapat apa-apa? Maka inilah yang dikatakan menjadi satu yang dibenci oleh Allah. Dia pinter urusan dunia, tapi jahil. Ya, tapi dia tidak punya kepintaran, kepandaian dalam perkara akhirat.
Dan dalam konteks ini bukan berarti harus jadi ustadz gitu ya. Ustadz kalau misalkan belajar agama terus-terus jadi ustadz dong. Ya kalau alhamdulillah jadi nggak apa-apa gitu kan, tapi nggak perlu khawatir. Ya, karena tidak dituntut harus jadi ustadz, tapi bagaimana kita paham bahwa ya life is temporary. Hidup kita di dunia ini, in this world is very temporary, hanya sangat sementara. Nah kalau kita nggak bawa bekal yang cukup pulang ke akhirat, betapa ruginya kita nanti di akhirat. Dan oleh karena itu, dalam Quran surat Ar-Rum bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka cuma tahu yang lahirnya saja dalam kehidupan dunia ini. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Nah, kita nggak pengen tuh kayak gitu. Ya kita hari ini ya pintar dalam banyak hal, tapi tidak pintar dalam urusan bagaimana kita bicara tentang akhirat. Maka di sini bagaimana kita berupaya untuk terus memupuk keimanan itu dulu. Sebelum bicara tentang kita pandai dunia akhirat, dimulainya dari iman dulu. Karena dengan iman ini adalah ikatan yang paling kuat di dalam hidup kita. Authaqu oral iman, ya. Ikatan iman adalah yang paling kuat. Ya. Dan dalam hal ini adalah al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Ketika dia setia karena Allah, loyal itu semata karena Allah, dan antipati atau tidak loyal atau tidak suka itu semata karena Allah. Suka dan gak sukanya itu semata-mata karena Allah. Serta wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Serta cinta karena Allah dan bencinya karena Allah. Maka hari ini, ya kalau kita lihat fenomena ya 14 Februari ini yang kemudian buat sebagian kalangan anak-anak kita atau anak-anak muda di sekitaran kita itu digunakan menjadi momentum Valentine's Day. Dan Valentine's Day-nya itu yang kadang menyedihkan adalah ketika kemudian menyerahkan kehormatan hanya dengan ya sekotak coklat. Wa'iyadzubillah. Jadi ketika dia mencintainya karena coklat, mencintainya karena rose, ya, karena bunga mawar. Ya. Tapi kalau kita kembali, itulah yang disebut mahabbah ghairu syar'iyyah, cinta yang tidak syar'i. Tapi kalau cinta yang sebenarnya, yang al-mahabbatu syar'iyyah, cinta yang syar'i adalah ketika dia didasari cintanya kepada Allah. Sehingga ukuran suka nggak suka itu karena Allah, cinta bencinya karena Allah. Sehingga kalau kita dalam kehidupan pun itu akan menjadi satu tuntunan yang akan membuat terang hidup kita. Hari ini hidup kita itu banyak yang ya berada di gray area gitu ya. Kita merasa ragu melakukan kebenaran, merasa takut melakukan kebenaran, tapi sebaliknya kesalahan, kekeliruan menjadi hal yang biasa, bahkan dianggap menjadi satu hal yang umum. Maka kita berlindung kepada Allah. Karena dengan ikatan iman inilah kita akan memiliki kemampuan basirah, melihat sesuatu itu bukan hanya semata dengan yang terlihat, tapi melihat dengan kacamata keimanan kita kepada Allah. Dan untuk itulah, kalau kita lihat siapa sih orang yang paling cinta dan kuat kecintaannya itu kepada Allah, maka kita akan lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah ayatnya ke 165. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Dan tandingan-tandingan selain Allah itu bukan hanya dalam bentuk berhala, patung. Ada berhala-berhala lain yang itu boleh jadi ya tidak berupa seperti patung atau yang sejenisnya. Tapi bisa jadi dia berupa ya materi dunia ini. Ya apakah itu berupa uang, perhiasan, harta benda, kendaraan, rumah. Dan mereka menyukai itu lebih daripada mencintai Allah begitu.
Atau mungkin yang lain ya. Bisa jadi dia mencintai istrinya, suaminya, anak-anaknya, pemimpinnya, temannya, atau lain sebagainya itu lebih daripada mencintai Allah. Maka hati-hati. Kalau ini terjadi, maka sesungguhnya Allah menegaskan, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya itu sama Allah. Dan mereka tidak akan khawatir. Ya, mereka tidak akan khawatir. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada ketakutan dan kesedihan. Ketika mereka mencintai Allah, mereka akan berikan segalanya untuk Allah. Sehingga kelak ketika nanti di hari akhir, maka mereka akan melihat gitu kan bagaimana keberuntungannya ketika kita mencintai Allah. Sebaliknya, alangkah meruginya yang kemudian mereka memiliki kecintaan selain kepada Allah. Walau yaral ladina zalamu idh yarawna al-'adab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim pada waktu di dunia itu tahu ketika mereka lihat siksa pada hari kiamat nanti bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan nyesal. Dan di dalam Al-Quran itu ada ya, satu ayat yang kemudian menggambarkan kalau kemudian orang-orang yang nyesel itu di akhirat, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka bilang sama Allah, ya Allah, sekiranya Engkau izinkan kami kembali ke dunia, maka niscaya mereka akan melakukan amal soleh. Dan di antara amal soleh yang paling utama apa? Fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Mereka akan minta kepada Allah agar bisa balik ke dunia, bisa sedekah, dan agar kemudian menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa? Udah nyesel. Dan inilah yang kalau kita katakan, ya, kalau misalkan yang namanya nyesel itu selalu datang belakangan gitu kan. Karena kalau datang duluan namanya pendaftaran gitu. Tapi kalau kita nyesel itu ya pasti belakangan. Dan ya, di sini disebut orang-orang yang nyesel itu adalah ketika ya mereka melihat bahwa itu menjadi semua kerugian abadi yang mereka dapatkan di akhirat. Ma'asyiral hadirin wa hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah itu begitu luar biasa. Lalu apa yang menjadi upaya-upaya kita dalam meniti jalan cinta kepadanya itu? Dan inilah alasan kenapa kita memberikan tema dalam kajian kita adalah meniti jalan cintanya. Dan sebelum sampai kepada langkah itu, kita ingin memulai dari sini. Di antara pesan cinta yang kita dapati dari satu hadis Nabi SAW lainnya, dan ini merupakan hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Artinya hadis qudsi Allah berfirman kepada Rasulullah, namun bukan menjadi bagian yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Di sini disebutkan, ya, dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, kekasih-kekasihnya Allah, orang-orang yang tergolong tanda kutip keluarganya Allah, maka telah aku umumkan perangnya Allah terhadap mereka. Dan kalau bicara siapa mereka yang disebut dengan waliyan di sini? Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya yang ini kemudian disebut oleh Rasulullah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada taqarrub, dekatnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi di antara pesan cinta yang kita dapati, kalau kita ingin menjadi di antara orang-orang yang dicintai Allah, dan mereka pun walladzina amanu asyaddu hubbalillah, mulai dari melaksanakan segala kewajiban itu dengan tanpa paksaan, dengan tanpa beban, dengan tanpa harus disuruh. Karena ini adalah jalan cintanya Allah. Sholat, ya jangan pas lagi ingat taubat kita sholat. Kalau enggak sholat, enggak gitu. Dan ketika itu dia tidak berhenti pada hanya ibadah yang wajib saja. Wala
yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya. Jadi kerjakan yang wajib, tambahkan dengan yang sunnah. Sholat subuh, bagus, Allah cinta. Dan Allah akan lebih cinta lagi kalau kita mengawalinya dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Sholat maghrib, bagus, Allah cinta. Namun ketika kita tambahkan 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, maka itu akan menjadi jalan cinta diri kita kepada Allah. Apalagi hari ini kita sudah berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini, insya Allah mudah-mudahan menandakan bahwa kurang dari 2 bulan ke depan kita akan bertemu kembali insya Allah dengan Ramadan. Dan Rajab ini disebutkan oleh para ulama adalah bulan yang terdiri dari 3 huruf ro, jim, dan ba. Ro-nya adalah rahmatullah. Jimnya adalah jurmul abdi. Sementara ba-nya adalah birrullahi ta'ala. Artinya apa? Jurmul abdi, dosa seorang hamba itu diapit oleh apa yang disebut dengan rahmat Allah dan apa yang disebut dengan kebaikan-kebaikan Allah. Allah Ta'ala. Sehingga ini kesempatan kita sudah mulai ngencengin ikat pinggang untuk nambahin bukan cuma sekedar yang wajib, tapi mulai senang dengan yang sunnah. Sehingga ketika nanti sampai di Ramadan, ya ketika kita qiyamul lail dalam waktu yang sedikit lebih panjang daripada sekedar mengerjakan sholat ba'diyah isya, kita akan merasakan indah nikmat. Begitu juga bukan hanya dalam urusan sholat, dalam urusan mal, harta, zakat itu menjadi kewajiban kita. Dan alhamdulillah Pak Haji Firman serta bapak-bapak jamaah di info, di IMFO, alhamdulillah terus melaksanakan hal ini. Dan alhamdulillah memberikan banyak manfaat bukan hanya saja bagi kaum muslimin yang ada di Los Angeles, tapi juga bahkan sampai di luar Los Angeles hingga ke Indonesia. Ini adalah keberkahan. Maka kita juga nggak harus tunggu zakat saja. Ya, kemarin kita mengapresiasi bagaimana upaya untuk merenovasi masjid ya, yang itu jumlahnya bukan angka kecil, 180.000 US kalau nggak salah ya, US dollar. Dan alhamdulillah sampai sekarang bahkan terpenuhi, bahkan lebih. Ya ini kenapa? Karena dorongan kita untuk ngejar amal soleh itu nggak berhenti pada ibadah wajib, tapi juga ibadah yang sunnah. Selesai zakat, ada wakaf, ada infak, dan yang paling umum ada sedekah. Haji wajib. Namun kalau kita tambahkan dengan umrah, maka itu akan jadi satu langkah yang Allah akan cintai. Akan Allah lebih cintai. Dan kalau Allah sudah cinta, apa efeknya sih buat kita? Emang kenapa kita harus ngejar cintanya Allah gitu? Maka diantaranya adalah benefit kalau kita sudah dicintai Allah. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَاهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَةُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَا أُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَا أُعِيذَنَّهُ. Dan jika aku telah mencintainya, maksudnya mencintai hambanya Allah, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Artinya apa di sini? Bahwa Allah akan menjaga pandangan kita, pendengaran kita, tangan kita, perbuatan, dan termasuk langkah kaki kita dari hal-hal yang akan membawa kepada kerugian dan kemurkaan Allah. Bahkan orang yang dicintai Allah itu, jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Di antara kisah Nabi mulia itu adalah Nabi Ibrahim. Ketika beliau sudah akan dibakar api oleh Namrud, saat itu malaikat udah berjejer bahasa kita nih. Mereka kemudian tunggu nih, Ibrahim mau minta apa? Tapi Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi pelindungku. Maka kemudian apa yang Allah berikan? Ketika seseorang itu dia bergantungnya hanya kepada Allah,
Allah pun cinta kepada hambanya yang penuh bergantung hanya kepadanya, Allah akan memberikan apa yang ia butuhkan. Dalam hal ini apa? Ya Nabi Ibrahim diselamatkan, dan api yang secara sunnatullahnya itu panas, itu justru menjadi sejuk ketika Nabi Ibrahim berada di dalamnya. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, diam dan sejuklah engkau, dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Disinilah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Alangkah indah kalau kita hidup itu mendapatkan cintanya Allah. Mendapatkan cinta yang akan membawa kita kepada kemuliaan hidup di akhirat kelak. Dan untuk itu, bagaimana kemudian agar kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah? Maka di sini ada beberapa langkah. Namun sebelum kita bicara langkah, kita kuasai dulu prinsip jalan cintanya Allah. Apa prinsip jalan cintanya? Ini balik lagi ke dalam urusan keimanan kita. Orang yang beriman itu baik, tapi belum tentu semua orang beriman merasakan kelezatan akan imannya itu. Sementara hadis Nabi SAW rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah menyebutkan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, halawatal iman. Ya, karena orang yang bisa merasakan manisnya sirup ataupun manisnya kopi, pasti mereka yang minum kopi atau minum sirup. Ya, karena belum tentu orang yang orang yang dia nggak minum kopi atau minum sirup nggak tahu seberapa manisnya minuman itu. Maka begitu juga, seseorang tidak tahu bagaimana manisnya iman, lezatnya iman, sebelum kita mendapatkan dari mereka yang merasakannya. Mereka yang kemudian orang-orang yang dipilih olehnya untuk kemudian mendapatkan hal itu. Dan di antara sekian banyak orang-orang yang dipilih Allah itu, ada hamba Allah yang paling mulia. Dan dialah Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi berbagi bagaimana seseorang itu bisa merasakan lezatnya iman. Dan lezatnya iman itu dalam 3 jalan, dalam 3 prinsip. Prinsip inilah yang kita sebut dengan prinsip jalan cintanya. Yaitu apa? Man kanallahu wa rasuluh ahabba ilaihi min siwahuma. Yaitu ketika barang siapa orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Artinya apa? Menempatkan Allah dan Rasulnya peringkat teratas untuk menjadi persembahan cinta yang dimiliki oleh seorang manusia di dalam hidupnya. Dan kalau kita bahasakan, memprioritaskan Allah dan Rasulnya di atas prioritas yang lainnya. Maka kalau orang sudah bicaranya untuk Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Yang dia tuju Allah dan Rasulnya. Yang dia tuju Allah dan Rasulnya. Bagaimana seorang sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasul untuk memberikan setengah hartanya. Memberikan setengah dari hartanya untuk menopang perjuangan yang dilakukan Rasulullah. Dan ketika itu ditanya, ya Umar, bagaimana dengan dirimu dan ahli keluargamu? Ya Rasulullah, jangan kau pikirkan itu karena sebagiannya yang lain sudah aku titipkan kepada mereka. Artinya apa? Berarti Umar menyerahkan setengah hartanya untuk Allah dan Rasulnya, dan setengahnya lagi masih disimpan untuk ahli keluarganya. Maka kemudian Rasulullah pun mendoakan daripada Sayyidina Umar akan kebaikan harta yang diberikannya di jalan Allah itu. Namun kemudian tidak berapa lama datang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sahabat Abu Bakar ini bawa harta yang lebih banyak lagi. Dan ketika itu ditanya sama Rasulullah, ya Abu Bakar, bagaimana dengan keluargamu? Maka aku yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Aku yakin dengan janji Allah dan Rasul.
Dan inilah yang membuat Umar mengatakan, sekali-kali aku tidak bisa mendahului yang satu itu. Karena kalau sudah urusan Allah dan Rasulnya, sahabat Abu Bakar luar biasa. Sahabat Abu Bakar luar biasa. Bahkan ketika beliau menemani Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, maka kemudian berada beberapa saat di Jabal Sur. Maka saat itu Rasulullah kemudian bertelekan di atas pahanya kaki daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namun dalam kondisi demikian, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu lupa menutup ada satu lubang, yang kemudian dari lubang itu keluar ular. Dan kemudian ular itu menghampiri kaki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan kemudian mematuknya. Keumuman manusia, kalau dipatuk binatang berbisa, bukan nggak mungkin langsung tarik kaki. Tapi Abu Bakar, beliau menahan sampai kemudian tanpa terasa beliau berkeringat, mengeluarkan air mata karena racun itu sudah mulai menjalar di kakinya. Dan kemudian tanpa sengaja lelehan keringat atau tetesan keringat itu jatuh di atas pipi Rasulullah yang sedang istirahat. Dan kemudian Rasulullah pun bangun. Ya Abu Bakar, apa yang terjadi? Maka sahabat Abu Bakar menceritakannya kejadian itu kepada Rasul. Kenapa engkau tidak membangunkan aku? Bagaimana aku membangunkanmu ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah pun mendoakan Abu Bakar dan kemudian meruqyah sehingga kemudian biiznillah sahabat Abu Bakar pun terlepas daripada racun bisa ular tadi. Dan dalam riwayat yang lain, kenapa ular itu mematuk kaki Abu Bakar? Karena konon ini ular sudah mendengar sekian tahun sebelumnya bahwa nanti akan datang seorang Nabi dan Rasul kekasih Allah. Maka dia menanti di tempat itu. Tapi ketika sudah sampai ke tempat itu, Rasulullah namun ternyata ditutupi oleh kakinya Abu Bakar tadi. Dan itu yang sempat kemudian terjadi dialog. Kenapa engkau melakukan itu? Karena aku ingin melihat wajahmu ya Rasulullah. Jadi jangankan manusia, bahkan binatang pun merindukan untuk bisa menatap wajah Rasulullah. Dan mereka yang sudah meletakkan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas cinta di dalam hidupnya, dia nggak akan merasa berat, dia nggak akan merasa beban dengan apa yang telah menjadi ketetapan dan kewajiban di dalam agama ini. Dia akan merasakan lezat keimanan itu. Yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Apabila dia mencintai seseorang, dia hanya mencintainya karena Allah. Tidak ada fanatisme berlebihan. Tidak ada bentuk pengabdian yang lebih utama selain daripada pengabdian kita karena Allah. Mencintai seseorang pun karena Allah. Karena kalau kita tidak mencintai seseorang karena Allah, maka cinta itu hanya akan berujung kepada cinta yang semu. Seorang suami istri, ketika dia menikah, didasari cintanya karena Allah, maka insya Allah akan jauh lebih bertahan rumah tangganya daripada seseorang yang ketika menikah karena landasan selain daripada cintanya karena Allah. Apakah itu karena parasnya, tampan atau cantik? Karena tampan atau cantik itu relatif. Satu waktu itu akan mulai pudar. Kalau dia menikah karena kayanya, kaya itu juga relatif. Bisa kaya, bisa miskin. Hitungan sebentar saja bisa. Status sosialnya, oh keturunan fulan, nasabnya begini dan begitu. Belum tentu menjamin. Bahkan keturunan darah biru sekalipun, belum tentu menjamin dia akan memiliki perilaku yang baik. Tapi kalau dia nikahnya karena agamanya, maka inilah yang Nabi SAW ingatkan. Inilah yang akan membawa keberuntungan di dalam hidupnya. Jadi sekali lagi, menikah itu bukan karena semata tiga hal tadi, tapi menikahlah karena agamanya. Sehingga dalam bahasa Nabi, seorang budak, walaupun dia mungkin tidak
terpenuhi dari 3 hal tadi, tapi karena dia punya agama yang baik, itu jauh lebih utama. Apalagi kalau agamanya baik, dia cantik atau tampan, dia kaya, mencukupi, berkelimpahan, dan kemudian dia juga keturunan orang yang baik. Maka insya Allah, artinya boleh saja kita menikahi seorang itu karena cantiknya, karena tampannya, karena status sosialnya, karena hartanya, setelah karena imannya. Dan inilah yang akan membawa kepada keberuntungan di dalam hidup kita. Karena seseorang yang dia mencintainya karena Allah, maka dia akan melakukan ukurannya itu, apakah dia sebagai suami atau istri melakukan sesuatu itu karena cintanya kepada Allah atau bukan. Kalau cintanya kepada Allah, dia nggak akan banyak sibuk mengeluh. Kalau dia cintanya kepada Allah, dia akan melakukan segala sesuatunya itu sepenuh hati, sadar, utuh, sepenuh hati. Dan yang ketiga, wa an yaqroha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu min kama yakrahu an yuqzafa finnar. Ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke neraka. Dalam riwayat lain, bahkan dilemparkan ke neraka lebih baik daripada dia harus kembali kepada kekufuran. Karena apa kita hari ini? Nikmat yang paling mahal dalam hidup kita ini adalah nikmat iman. Dengan nikmat iman ini nggak bisa dibeli. Iman itu nggak bisa dibeli dan nggak bisa diwariskan. Maka orang yang dia hari ini sudah jadi baik, yang dulunya mungkin mohon maaf pernah punya masa lalu yang tidak baik, mungkin pernah melakukan hal-hal yang tidak pantas, minum minuman keras, ataupun melakukan hal-hal yang itu menjadi larangan-larangan di dalam kehidupannya sebagai muslim. Dan sekarang sudah jadi orang baik, hijrah, alhamdulillah. Dan dia benci kalau ngelihat lagi, kalau dia kembali lagi ke zaman dulu. Makanya kalau hari ini Allah izinkan kita dulu mungkin preman gitu ya. Terus kita sekarang jadi orang soleh, nggak perlu kita sebut-sebut dulu itu saya preman, itu no. Ya, Allah nggak suka itu. Yang sudah dibiarkan berlalu, biarkan itu berlalu. Itu cukup jadi bahan untuk muhasabah kita jadi orang yang lebih baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah hal-hal buruk di dalam hidup kita dengan kebaikan, niscaya itu akan menghapuskannya. Sayyidina Umar itu nggak ngulang-ngulang dia dulu mantan preman, tapi yang dia lakukan adalah setiap malam dia angkat tangan, dia minta ampun kepada Allah. Hingga bahkan ada 2 garis hitam di wajahnya karena beliau banyaknya nangis karena menyesali apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Tapi kemudian di pagi harinya, bahasanya setan aja takut kalau jalan itu dilalui oleh Umar. Maka hari ini, kalau Allah sudah memilih kita dan memberikan kita cahaya hidayah, jaga itu dengan baik. Jangan kita kemudian balik lagi, saya di sini habisnya lihat orang Islam ribut mulu, ya masalah pemimpin gak habis-habis dan lain sebagainya. Kita berbeda itu sangat alamiah. Namun bagaimana kita menjaga perbedaan itu tidak masuk kepada wilayah akidah. Karena kalau bicara tentang wilayah akidah, ukhuwah itu menjadi yang wajib perlu kita kedepankan. Hari ini jangankan kita mengharapkan sama perbedaan pandangan itu dalam jamaah tohir saja. Di rumah aja kita punya pandangan beda, suami sama istri, orang tua dengan anak. Jadi bersikaplah kita sebagaimana orang-orang yang memiliki ilmu. Bagaimana ciri di antara orang yang memiliki ilmu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Hari ini kalau kita nggak bisa posting yang baik, mendingan diam. Karena apa? Hari ini mungkin kita nggak ngomong, tapi postingan kita, jari-jari kita, kirim berita ini, kirim berita itu, kasih stiker ini, kasih stiker itu. Hati-hati. Itu semua dihisab nanti sama Allah. Itu semua dihisab sama Allah. Dan postingan kita itu adalah pantulan diri kita. Kalau kita postingnya, makanya itu hal-hal yang tidak baik. Itu gambaran diri kita. Mensikapi perbedaan dengan tidak baik. Itu pantulan diri kita. Namun kalau kita kembalikan lagi, kalaupun dia benci sesuatu itu karena bencinya, karena Allah. Dia nggak pengen balik lagi kepada kekufuran. Karena apa? Boleh jadi
itu dia benci untuk kemudian berada di dalam nerakanya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana agar kita kemudian bisa menerapkan prinsip ini dalam jalan hidup kita, mendapatkan cintanya Allah? Maka di sini kita melihat bahwa ada beberapa hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa Allah mencintai hambanya. Dan ini insya Allah nanti di dalam kesempatan lain, kalau di dalam Al-Quran itu ada 10 golongan hamba yang dicintai oleh Allah. Namun dalam hadis Nabi kita akan angkat beberapa saja dulu. Ya. Di antara hamba-hamba yang dicintai Allah itu adalah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Inna allaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang apa? At-taqwa, yaitu orang yang taqiyya, bertakwa. Makanya takwa ini adalah juga di antara result yang kita dapatkan di Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kita jadi orang bertakwa. Kenapa emang jadi orang bertakwa? Bahasanya sudah sering diangkat. Di antaranya keindahan jadi orang bertakwa itu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapinya. Hari ini kita punya masalah dalam hidup itu pasti. Tapi mendapatkan solusi itu yang dicari. Namun ternyata solusi bukan dicari, tapi solusi itu hadir ketika seseorang itu meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan, dia nggak mikirin masalah. Kenapa dia ada di perut ikan dan solusinya gimana keluar dari perut ikan? Enggak. Tapi yang dia lakukan zikirin masalahnya itu kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Maka ini bentuk takutnya dia kepada Allah dan kemudian Allah izinkan dia keluar dari perut ikan. At-taqiyah. Wal ghaniyah. Yang berikutnya adalah yaitu orang yang selalu merasa cukup. Karena manusia itu kalaupun sudah punya satu gunung emas, maka niscaya dia akan pengen punya gunung emas yang lain dan terus sampai kemudian tanah menutupinya. Maka yang bisa menjadikan dia menikmati apa yang Allah berikan adalah ketika hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Qanaah. Wala khafiyah. Dan dia suka nyembunyiin amal solehnya. Kalau dia sedekah orang lain nggak perlu tahu. Pernah waktu kita mensyiarkan program kemanusiaan itu di sebuah masjid apartemen begitu ya. Maka ketika itu dibuka karena sudah ada sekitar 1 atau 2 bulan kotak itu ada di masjid tersebut. Dan Masya Allahnya ya, di situ pas itu kelihatan yang lembarannya 2.000 gitu ya, lembarannya 1.000. Tapi yang menarik apa? Ketika yang dilihat itu 2.000, dibuka 2.000-nya itu ada lembaran 50.000, ada lembaran 100.000. Karena apa? Kadang-kadang orang ketika masukin aja di hadapan banyak orang kan rasanya tuh ya kadang-kadang kita sih udah ikhlas, udah ridho. Tapi kan setan itu tetap goda gitu ketika tangan kita bergerak aja mungkin. Nah, tapi ketika kemudian kita sembunyikan, ini adalah di antara yang dicintai oleh Allah. Termasuk ketika kita hari ini, kalau rajin sholat malam, terus pas begitu kerja, kelihatan sempoyongan. Kenapa mas? Wah, saya semalam sholat malam itu sampai 20 rakaat. Nah itu namanya nggak disembunyikan. Atau dia membantu orang lain, tapi orang lain nggak tahu. Tahu-tahu masuk aja di rekeningnya misalkan gitu. Dan ketika itu, Masya Allah, kita nggak pernah tahu dari pintu mana Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan balasan. Maka kita nggak harus announce kalau kita punya amal soleh ini. Kecuali kalau tadi ya bangun masjid, ya it's okay. Renovasi masjid, ada yang menulis hamba Allah disebutkan nama, it's okay. Namun yang paling penting adalah jaga, jangan sampai kita jadi orang-orang yang mengumbar, pengen dilihat, pengen mendapatkan tepukan tangan dari orang lain. Hari ini hati-hati dengan tepukan tangan, karena apa? Nyamuk lalat mati gara-gara tepukan tangan. Bukan tidak mungkin hari ini orang yang sibuk mencari tepukan tangan dari orang lain, maka bukan tidak mungkin hatinya akan mati. Dia akan jadi orang-orang sombong, dia akan jadi orang-orang yang jauh dari sikap tawadhu. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain itu apa? Nabi juga menyebutkan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin.
Mukmin yang lebih kuat, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Mukminul qawi adalah orang yang dicintai oleh Allah, yang lebih dicintai oleh Allah. Qawi dalam hal apa? Ya, qawiyul iman, kekuatan iman. Ya, qawiyul aqidah, dalam kekuatan akidahnya. Qawiyul ibadah, kuat di dalam ibadahnya. Qawiyul jismiyah, kuat dalam fisiknya. Ya, qawiyul ilmiyah, kuat ilmunya. Qawiyul amaliyah, kuat amalnya. Setidaknya 6 ini. Kuat semuanya. Kalau kita hari ini ngaji ini 1,5 jam aja kurang lebih. Nggak semua orang sanggup untuk bertahan lama-lama. Tapi kalau kita lihat alhamdulillah Pak Haji Hamdani ini lagi sambil lari pagi nih kelihatan ya. Dengan background apartemen kiri kanan ya. Alhamdulillah. Exercising. Wah, ini Pak Rejo keren juga backgroundnya ya. Aduh Mbak, aduh. Jadi qawi ya, mukmin yang kuat. Ya qawiyul mal. Ya kita susah, yes, tapi jangan kelihatan lemah lah gitu. Jangan kelihatan lemah. Karena apa? Ya kalau kita kelihatan lemah, ya itu sih baik kalau kita masih punya iman ya. Tapi akan lebih baik dan lebih dicintai. Ya, dan bagaimana Sayyidina Umar itu pernah bangunin orang di masjid tuh pakai, mohon maaf ya, pakai kaki. Karena apa? Dia tinggal di masjid, dia bahasanya minta rezeki sama Allah, tapi bahasanya nggak mau merayu Allah dengan bekerja. Dan itu akhirnya jadi pemalas. Keluar dari masjid, bekerja, jangan jadi pemalas. Jangan kelihatan lemah. Kita lemah itu kalau sudah menyerahkan hasil. Tapi kalau lagi ikhtiar, lakukan yang terbaik. Do the best. Do the best. Tapi kalau sudah nyerahin hasil, jangan ngotot, serahin sama Allah. Biar Allah yang mencukupkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya apa sih amalan yang paling dicintai Allah? Biar kita tuh jadi mukminul qawi, orang yang dicintai banget sama Allah gitu. Maka dalam beberapa hadis Nabi ini juga kita dapati ada beberapa amalan-amalan yang paling dicintainya. Dan insya Allah, ini Bapak Ibu jamaah yang hari ini hadir, insya Allah sudah diantaranya menjalani. Ya, karena satu saat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul amali ahabu ilallah ya Rasulullah? Amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Maka kemudian Nabi SAW menjawab, As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Dan alhamdulillah kami masih terkenang kalau selama berada di LA, berada di US, ya, Masya Allah. Jamaah di sana walaupun masjidnya jauh untuk subuhan, datang sebelum subuh. Itu keren banget ya, itu keren banget, bener deh. Artinya itu bukan perkara mudah. Jagain sebelum waktunya datang itu bukan perkara mudah, dan itu tanda iman. Makanya kalau orang sibuk bolak-balik ke masjid, itu tanda iman, insya Allah. Insya Allah tanda iman. As-salatu ala waqtiha. Karena kalau kita sudah sholat itu biasa nunda-nunda, selain hilang keutamaan, kehilangan motivasi, kehilangan kesempatan. Ujungnya nanti jadi malas. Ujungnya malah bahkan meninggalkan. Makanya push your best to the limit, gitu kan. Lakukan yang terbaik sampai kepada batas kemampuan kita. Apa itu sholatu ala waktiha? Sholat pada waktunya. Jangan sholat maghrib 2 menit sebelum azan isya gitu. Atau sholat zuhur digabung sebelum maghrib dengan asar. Ya, padahal bukan jamak gitu. Nah ini hati-hati. Tapi kalau kita bisa menjaga pada waktunya, ini diantara amal yang dicintai oleh Allah. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud nanya lagi, qultu summa ay ya Rasulullah, qala birrul walidain. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hari ini mungkin sebagian di antara kita masih ada bundanya, ayahnya,
tapi juga mungkin sudah ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbakti baik kepada yang masih hidup atau yang telah wafat tetap bisa kita lakukan. Terlebih bagi yang sudah wafat, mereka menantikan doa dari anak-anaknya yang masih hidup di dunia. Dan hari ini kalau kita punya anak, ajarkan adab berbakti kepada kedua orang tua dengan kita mencontohkannya, dengan kita menjadi teladannya. Jangan sampai hari ini kita dengan anak menjadi masalah. Ada saudara kita di Las Vegas ya. Ya, kita doakan almarhum kembali kepada Allah dengan kondisi baik, Allah ridhai gitu. Namun kalau kita dengar ada kisah saudara kita di tanah perantauan, kemudian bagaimana orang tuanya sudah berjuang keras luar biasa untuk apa? Keep survival, berada tetap di sana gitu ya. Dan anak-anaknya lahir di sana, dibesarkan dengan budaya di sana, tapi kemudian mereka nggak berbakti kepada orang tua. Itu alangkah ruginya kita. Dan memang ini jadi tantangan ya ke depan. Pengennya sih Al-Fakir juga bisa menyampaikan materi ini dalam bahasa Inggris yang baik gitu ya. Cuma kemarin sudah tertunda setahun. Alhamdulillah hari ini, wallahu alam, kita masih melihat kemungkinan itu di tahun ini. Karena apa? Kalau anak-anak kita hari ini ingin berbakti kepada kita, sebenarnya langkah sederhananya adalah sebelum kita nyalahin anak, lihat dulu kepada diri kita. Sudahkah diri kita juga berbakti kepada kedua orang tua kita? Dan sudahkah kita mengajarkan bakti itu kepada anak-anak kita? Jangan sampai kita jadi orang tua yang tertukar. Anak-anak lebih dekat sama gadget, handphone, daripada dekat kepada orang tuanya. Lalu bagaimana dia bisa mengharapkan kebaikan yang terus mengalir ketika dia telah wafat? Karena di antara kebaikan yang pahalanya terus mengalir ketika seorang itu telah wafat adalah daripada al-waladun salih yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya telah wafat. Birrul walidain. Bab ini insya Allah lain waktu kita bahas lebih tersendiri. Qultu tsumma ay. Lalu apa lagi Rasulullah? Dijawab oleh Nabi SAW. Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Dan jihad di jalan Allah tadi, sekali lagi kita ngaji ini pun jihad. Beramal, mengeluarkan sedekah itu jihad. Belajar jihad. Menjaga keluarga kita dengan baik itu jihad. Sehingga kita katakan jihad ini sangat luas cakupannya. Tapi intinya satu, membuktikan kesungguhan kita di hadapan Allah dalam melakukan kebaikan amal soleh. Maka insya Allah termasuk kajian kita. Mudah-mudahan kajian kita ini nyambung terus gitu ya. Amin. Kemarin sama guru kita sudah membahas Sirah Nabawiyah. Terusin, itu bagus. Namun kita juga bisa menambahkan. Mungkin nanti ada guru-guru lain bahas fikih, ada bahas motivasi, ada bahas tentang hadis-hadis Nabi, dan seterusnya. Insya Allah. Itu semua bagian daripada jihad kita. Kalau kita sudah punya ilmu, ilmu inilah yang akan mendrive amal kita. Tapi kalau kita ilmunya nggak ada, beramal, kemungkinan tergelincirnya itu besar. Dan di sisi yang lain, Nabi SAW menyebutkan, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan hambaku terus-menerus mendekat kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Maka termasuk yang ini kita lakukan. Ngamalin lagi, ngajarin lagi, mengikuti sunnah Nabi. Ini akan membuat kita semakin dicintai oleh Allah. Selanjutnya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalaupun kita nggak bisa melakukan dalam jumlah banyak, nah ini dikasih kemudahan. Wa'lamu anna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Dan ketahuilah bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus walau sedikit. Kalaupun kita cuma sedekahnya $5, $10, $50, katakanlah itu mungkin jumlah yang tidak ada apa-apanya dibandingkan penghasilan kita. Karena kalau lihat dari wajah-wajahnya, ini minimal penghasilannya tiap bulan $5.000 insya Allah ya. Amin. Insya Allah. Amin. Iya. Kalau kita pengen besarin penghasilan sebetulnya, besarin wadahnya kita dulu nih. Jangan-jangan selama ini, bahasanya gini, kalau ibaratnya rezeki itu air, kita cuma punya wadah segelas doang. Ya udah, maka rezekinya ya segelas aja. Tapi kalau kita pengen
rezeki kita seember. Siapin wadahnya jangan gelas, tapi ember. Dan wadah itu bukan tidak mungkin adalah aktivitas amal-amal kita termasuk sedekah kita. Sedekah 2.000, pengennya dapat ya 2.000 rupiah gitu, pengen dapatnya $2.000. Nah itu kan, walaupun bisa jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah, tapi rasanya nggak pantas gitu. Kalau kita punya kemampuan lebih dari 2.000. Sehingga apa? Kita besarin wadahnya. In tanzidu rizqa bisadaqah. Sehingga Allah akan menambahkan rezeki dengan sedekah yang kita lakukan. Dan kalau kita sudah bersedekah, lakukan itu secara terus-menerus. Misalkan apa? Sedekah pagi. Mungkin nggak harus banyak. Hari ini di Jabodetabek ya, dan sekitarnya, kondisi yang terkena bencana alam ini Masya Allah. Ya, ada yang banjir, ada yang longsor, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga ada sahabat-sahabat kita yang sekarang fokus di daerah pedalaman, di daerah Rokan Hulu Riau itu. Beliau sedang akan mendirikan sekolah tahfiz. Kemarin awalnya beliau sampaikan, Ustadz, tolong dibantu kami, ada 250 santri. Mereka rata-rata pengen jadi hafiz Quran, tapi Qurannya sudah robek. Sampulnya sudah banyak yang rusak. Kemudian kita sampaikan, Alhamdulillah, bismillah, rangkaian awal itu bisa terkirim. Namun sekarang Ustadz, ternyata informasi ini diketahui oleh masjid dan pondok-pondok lain di sekitar Rokan Hulu. Jadi kerjasama dengan MUI, dibutuhkan 300 mushaf Al-Quran yang baru. Kemudian sedang dibangun proyek daripada SMP Tahfiz dengan minimal sedikitnya 100 siswa setiap tahunnya. Dan beliau ini ya tadi modalnya nggak ada, cuman modal ada tanah, peninggalan orang tuanya yang sudah bangun pondok, dan selebihnya ya kita ajak umat. Yang kayak gini kita nggak tahu. Mungkin ketika kita memberikan itu, walaupun Ustadz, Anda cuma bisa bantu 50, Anda cuma bisa bantu 10, Anda cuma bisa bantu ya mungkin sekitar 1 meter, 2 meter. Tapi itu jadi legacy kita, dan itu kemudian berdiri atas izin Allah. Pahalanya terus ngalir. Walaupun sedikit nggak apa-apa. Sholat malam kalau kita hari ini ya sudah bangun, terusnya besok enggak. Akan lebih baik walaupun kita cuma bangun dapat 2 rakaat, dapat 4 rakaat. Itu lebih baik dilakukan terus-menerus. Bahkan contoh yang paling sederhana. Kalau kami di rumah dan selalu mendorong ya namanya anak-anak ya, sekarang dengan PJJ hampir setahun ada perubahan activity. Kalau biasa di pondok mereka alhamdulillah terjaga waktunya begitu ya. Tapi salah satunya adalah apa? Kita sampaikan never sleep after sobah. Jangan pernah tidur habis subuh. Itu satu sederhana, amal sederhana. Dengan apa? Hidupkan dengan zikir, baca Quran, dengan mengkaji pelajaran. Karena di waktu itulah Allah turunkan keberkahan. Never sleep after sobah. Kalau hari ini kita punya anak-anak, dorong. Jangan sampai punya budaya tidur habis subuh. Karena itu salah satu pintu kebaikan. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa didoakan oleh Nabi, Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang bangun di pagi hari. Termasuk ketika dia bekerja, maka kalau dia bekerja itu bukan cuma ala kadarnya. Dan alhamdulillah, di MFO, di At-Thahir, alhamdulillah semakin hari semakin baik. Harapannya adalah sebagai pengenjawatan hadis Nabi ini. Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakan secara profesional. Maka termasuk kajian ini. Nah, ini sengaja materinya kita prepare karena apa? Kita pengen memberikan yang terbaik buat jamaah di At-Thahir, insyaallah. Dan mudah-mudahan nanti kalau memang materinya ini diminati, minta di-share PDF-nya, insya Allah kita share, mudah-mudahan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup ya, bagaimana kita kemudian meniti jalan cintanya? Ini agak kita baru masuk kepada materi tadi ya, meniti jalan cintanya. Di antaranya adalah hadis ini. Bagaimana kita bisa merefleksikan jalan cintanya kita kepada Allah. Ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Jadi hidup kita itu bukan tentang diri kita saja, tapi bagaimana dengan manfaat yang kita berikan buat orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah
membuat muslim yang lainnya bahagia. Tadi, begitu saudara kita telepon, Ustaz, beliau tinggalnya di pedalaman, tapi ketika beliau di Jakarta aktif berdakwah di kantor-kantor bersama dengan kita, ya kita berikan, walaupun kita mungkin nggak bisa memberikan ideal sepenuhnya sebagaimana yang beliau harapkan, tapi kita bisa berikan. Itu pun bagian daripada apa? Membuat muslim lain itu bahagia. Bahkan termasuk apa? Kita mengunjungi atau memberikan, selama masa pandemi mungkin nggak bisa ketemu, tapi kita saling memberikan hadiah kepada sesama saudara muslim di sekitaran At-Thohir misalkan, di sekitaran LA. Nah, itu Masya Allah. Itu akan menjadi kebaikan. Termasuk apa? Au takshifu anhu kurbatan. Mengangkat kesusahan dari orang lain. Au taqdi anhu dainan. Membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an. Ataupun menghilangkan rasa laparnya. Apalagi kita sudah tadi berada di bulan Rajab. Mulai kita kencengin nih frekuensi amal-amal kita di dalam menuju Allah. Karena apa? Kita melakukan kebaikan kepada sesama muslim ini. Apa fadilahnya? Wali an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjidi, yakni Masjidil Madinati syahran. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan. Jadi kalau kita hari ini menyambangi, mengunjungi seseorang itu karena Allah gitu ya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Artinya apa hari ini, walaupun kita dalam pandemi, amalan tadi membuat muslim lain bahagia, angkat kesusahannya yang sedang berada di rumah sakit, terpapar COVID, bantu keluarganya. Apa yang bisa kita lakukan walaupun kita nggak bisa bertemu langsung? Membayarkan hutangnya, kalau dia punya hutang, atau menghilangkan rasa laparnya. Kadang-kadang, Masya Allah, kalau di grup itu ada mention, ya ini ada apa namanya, getuk, ya kan sekian dolar, ya kan. Terusnya ada kue-kuean tradisional Indonesia. Masya Allah, itu indah banget gitu. Indah banget. Dan apalagi dibilang, sebagian penjualan ini adalah untuk merenovasi masjid, untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Indah banget. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya, saya nggak tahu di sana sudah maghrib belum ya? Masih aman? Sudah tadi. Oh, sudah. Allah, gimana? Mau di off kan dulu atau sedikit lagi saya selesaikan boleh ya? Selesaikan kayaknya ya. Ya sedikit lagi. Baik. Nah jadi ini ada beberapa yang tadi menguatkan. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang bisa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Sederhananya, urusin orang, kita diurusin sama Allah. Jadi oleh karena itu, apa kesimpulan yang bisa kita sampaikan di penghujung pertemuan kita? Bahwa di antara jalan cintanya ternyata, kalau kita ingin meniti jalan menjadi orang-orang yang dicintai Allah, adalah zuhud pada dunia. Dengan cara tidak banyak mengharap dunia dan mengeluarkan kecintaan pada dunia dalam hati. Sederhananya apa? Bukan berarti zuhud itu nggak boleh kaya. Muslim itu harus kaya, tapi kayanya itu cuma sampai di tangan. Jangan sampai di hati. Kalau sampai di hati itu namanya baperan. Nggak bisa kita bawa hati kita ini dengan mobil mewah, rumah megah, segala atribut dunia. Karena hati kita itu lalu di mana Allah. Maka kalau kita berlempet-lempetan di hati kita, bisa jadi Allahnya akan terpinggirkan. Maka Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Jadikan dunia itu di tangan kami, tapi bukan di hati kami. Yang kedua adalah mengenal Allah. Inilah asal seorang bisa mencintai Allah. Kan ada satu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Nah kenapa hari ini kita nggak cinta sama Allah? Jangan-jangan kita nggak kenal Allah. Nah ini juga satu bahasan yang menarik untuk kita bahas. Hari ini banyak orang tahu Allah tapi belum tentu dia kenal Allah. Dan apa bedanya orang yang tahu Allah dan mengenal Allah? Nah ini nanti kalau kita nanti dapat kesempatan lagi, kita akan kuatin lagi sekali lagi bagaimana kita menjadi orang-orang yang ketika mencintai Allah tuh dimulai dari mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Dan yang ketiga adalah membaca Quran. Membaca Quran dan merenungkannya. Yang kita lakukan hari ini.
Kita buka ayat Al-Quran, kita kaji hadis Nabi, mentadabburkannya. Inilah di antara jalan cintanya. Sebagai penutup, hadis ini mudah-mudahan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi orang-orang yang berada di jalan cintanya. Yaitu doa Nabi Daud alaihissalam yang kemudian digunakan oleh Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Mencintai orang yang selalu mencintaimu ya Allah. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Dan amal yang dapat menyampaikan kepada cintamu ya Allah. Dan jadikanlah cinta kepadamu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri, keluarga. Wa minal ma'il barid, ya. Melebihi cintaku daripada air yang dingin. Ya, jadi maksudnya di dalam doa ini Nabi menyampaikan kita minta cinta untuk selalu cinta kepada Allah, mencintai orang yang mencintai Allah, dan menjadikan amal yang bisa menyampaikan jalan cinta kita kepada Allah. Dan jadikanlah cinta kepada Allah melebihi cinta terhadap diri, kepada keluarga, dan air dingin. Artinya air dingin itu kalau di padang pasir itu adalah precious thing, ya. Jadi sesuatu yang amat berharga gitu. Karena dahaga, terik, panas, tandus, air dingin itu yang luar biasa lah kenikmatannya. Dan kita pengen mencintai Allah lebih daripada semua itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Insya Allah, semoga Allah memantaskan kita menjadi hamba-hambanya yang meniti jalan cintanya. Dan semoga Allah sampaikan kita bersama-sama di dunia hingga ke surga nanti. Hadan Allah wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan lagi. Ini sama Pak Haji Rejo atau sama Pak Firman ini? Pak Firman. Oh, Pak Firman. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Zulfikarullah yang sangat bermanfaat. Semoga kita dapat mengambilkan hikmah untuk kita jalankan dalam mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya kita mungkin apakah ada pertanyaan untuk kita akan masuk ke sesi pertanyaan, Mas Rejo. Silakan ya. Ya, ada pertanyaan juga. Ya, Pak Ustadz, di kolom chat ini ada beberapa pertanyaan. Apakah Pak Ustadz mungkin ingin sendiri? Boleh. Anda udah baca. Dari Mbak Lia ya, dari Mbak Lia di Vegas. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Mbak Lia semakin baik ya. Saya merasakan kasih sayang Allah kepada saya ketika terkena COVID bulan lalu. Ketika nikmat Allah yang sempat diambil satu-satu, kemudian lagi dikembalikan satu-satu, di situ merasakan kasih sayang dan cinta Allah kepada saya. Dan pada saat itu saya minta maaf atas segala dosa-dosa dan ada janji-janji atas perbuatan yang tidak mau saya ulangi lagi. Nah, bagaimana supaya saya bisa terus memenuhi janji-janji saya kepada Allah dan tidak tergoda atau melemah supaya terus dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa jazakillahi khairan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah hadirkan rasa syukur. Hadirkan rasa syukur sepenuh hati, setulusnya bahwa Allah masih memberikan tanda kutip second chance di dalam kehidupan kita. Artinya gini, banyak orang ketika dia berada dalam keadaan susah, maka disitulah dia merasakan dekat sama Allah. Tapi begitu sudah lolos dari kesusahan itu, pelan tapi pasti dia mulai meninggalkan Allah. Maka rasa syukur itu yang harus selalu dihadirkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bersyukur atas nikmatnya Allah. Bagaimana cara kita untuk semakin bersyukur? Maka salah satu jalannya adalah ketahui akar kebersyukuran dan akar ketidakkebersyukuran. Akar kebersyukuran itu adalah ketika seseorang itu punya rasa tidak memiliki. Tapi orang yang nggak bersyukur adalah ketika dia punya rasa memiliki.
Maksudnya gimana? Contoh sederhana begini. Kalau kita misalkan di Indonesia nih datang dalam kondisi normal, ada hajatan pernikahan begitu ya, walimatul urus. Banyak di antara saudara-saudara kita itu ketika dia makan makanan hidangan itu, maka ngambilnya banyak-banyak tapi nggak dihabisin. Kenapa? Karena ngerasa memiliki. Saya kan datang udah ngasih amplop gitu kan, udah dimasukin ke kotak waktu di buku tamu. Sehingga ada rasa memiliki, tapi dia nggak punya tanggung jawab di situ. Sehingga akhirnya padahal di luar sana banyak orang yang membutuhkan makanan itu luar biasa begitu. Nah, tapi sebaliknya kalau orang yang dia muncul rasa tidak memiliki itu gini, dia mau makan, sama-sama mau makan, tapi ketika dia lihat gitu kan, ya Allah, nasi kebuli ini lewat proses dari bagaimana petani mulai menanam berasnya, menuai, kemudian pack-nya gitu kan, mengemasnya, sampai kemudian terdistribusi, kemudian akhirnya sampai di pemasak, kemudian dimasak, kemudian akhirnya ada di depan kita. Masya Allah, berapa banyak jalur kebaikan itu. Dan ketika kita hadirkan, dan kenapa hamba yang lebih pantas dapat makanan ini ya Allah? Padahal di luar sana ada mereka yang lebih soleh, mereka ada yang lebih baik, ada yang mereka lebih membutuhkan, tapi engkau izinkan itu ada di depan hamba. Maka dia akan makan itu dengan penuh rasa nikmat, rasa mensyukuri. Dan rasa mensyukuri itu yang kita sebut dengan mindful eating. Makan yang penuh makna. Kita tuh kalau makan nggak penuh makna, akhirnya ya mohon maaf, bisa jadi nggak terlalu banyak jadi manfaat. Tapi kalau makan penuh makna, kita makan sebetulnya nggak butuh waktu lama gitu kan. Tapi ketika kita makan, merasakan bagaimana ini adalah karunia Allah, nikmat Allah, maka insya Allah ini pun akan menjadi satu jalan kesyukuran. Nah, begitupun dalam konteks tadi, ya Mbak Lia ataupun para survivor yang lain gitu ya, yang dia mendapatkan kesembuhan dari Allah. Salah satunya adalah syukuri sederhana saja, breathing. Bagaimana kita mindful breathing setiap pagi itu, nah, nanti mungkin kita bisa tambahkan dengan dengan kalimat zikir, atau kalau kita tambahkan dengan nuansa-nuansa instrumen yang membuat kita lebih relaksasi gitu ya, itu bisa juga kita gunakan. Misalkan satu contoh ya. Sebentar. Kita ambil posisi setiap pagi setelah bangun, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu kan kita baca ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Misalkan dengan tadi ambil posisi yang paling enak, bareng 5 menit sampai 10 menit saja. Nah, kemudian kita ambil duduk posisi seperti ini, kemudian serahkan kepada Allah dengan memulai lafaz basmalah. Dan selanjutnya kemudian kita setiap menghirup napas, ya setiap menghirup napas itu iringi dengan apa istilahnya? Dengan kalimat Ismul A'zam. Nah, Ismul A'zam itu apa? Yaitu ya Allah. Tadi kita bangun pagi itu ya barang 5 menit setelah kita baca Quran, setelah zikir, setelah baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ambil posisi, Mbak. Ya. Kemudian tangan kita menghadapkan ke atas seperti ini. Kemudian kita baca. Setiap tarikan nafas, hadirkan Allah di situ. Ya Allah. Kemudian begitu menghembuskan nafas, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini beberapa teknik ya, ini hanya salah satu saja. Pun misalkan kalau kita yang sudah lazim, misalkan ya, sudah lazim menggunakan zikir, misalkan zikir paginya mengucapkan istighfar 100 kali, astagfirullahaladzim wa natubu ilaih, boleh. Atau yang pendeknya astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian baca dari kalimat tauhid la ilaha illallah 100 kali. Baca kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Baca daripada di antara wirid Asmaul Husna ya Latif 129 kali. Kemudian baca sholawat Nabi minimal 100 kali. Nah, itu saja insya Allah sudah
menjadi episode kesyukuran di pagi hari. Jadi poin pertama adalah hadirkan kesyukuran. Yang kedua adalah buat komitmen kehambaan. Jadi komitmen kehambaan. Misalkan tadi Mbak Lia sudah bilang, saya sudah ada upaya ingin ketika merasakan cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, saya minta maaf atas segala dosa-dosa saya dan ada janji-janji atas perbuatan yang tidak mau saya ulangi lagi. Write it down, tulis itu. Ya Allah, hari ini hamba-Mu berjanji kepadamu. Nah, tuliskan itu, ya, dan tuliskan seakan-akan tuh Allahnya ngelihat Mbak Lia gitu ya, nggak ngelihat kita semua. Dan itu bukan cuma sekedar gerak tangan, tapi itu gerak hati kita. Ya Allah, ketika Engkau berikan hamba kesembuhan, hamba ingin mencintai-Mu lebih. Hamba ingin melakukan kebaikan berupa amal, sebutkan. Dan mampukan hamba untuk tidak mengulangi keburukan hamba di masa lalu. Sebutkan apa keburukan itu. Dengan semata bertaubat hanya kepadamu. Nah, jadi write it down, tuliskan. Tuliskan apa komitmen kita. Dan ya keep it safely gitu ya. Simpan itu dengan baik. Kenapa? One day kita ngerasa down gitu ya, kita ngerasa ngelemah gitu. Balik lagi tadi itu, hadirkan kesyukuran, cek komitmen kita. Lihat tulisan itu. Hadirkan. Ya Allah, waktu itu Engkau telah memberikan hamba kebaikan ini. Namun sekarang, Engkau telah berikan kemudahan-kemudahan, namun hamba-Mu ini mulai mengalami perlembahan-perlembahan, ya Allah. Nah, lihat lagi tuh komitmennya. Bedanya kan kalau generasi salafun saleh, mereka nggak nulis, tapi mereka balik ke kuburan. Mereka minta dikubur, dalam arti apa? Kuburnya digali, kemudian mereka masuk ke dalam terus bilang, wahai diri, sekarang lihat tuh, engkau berada di kubur. Apa yang bisa engkau lakukan? Apa yang telah kau persiapkan untuk kembali kepada Allah? Nah, cuma kan kalau itu kan bisa jadi tidak semua kita mampu melakukan. Kita bisa lakukan yang kedua tadi. Write it down, tuliskan komitmen kita. Ya, komitmen kita tuh apa? Setelah sembuhnya apa yang pengen dilakukan? Dan lakukan pemeriksaan itu, muhasabahi secara periodik, evaluate setiap misalkan seminggu sekali kah atau sebulan sekali kah, sehingga di situ kita kemudian hadir lagi rasa ini. Dan yang terakhir adalah doa sama Allah. Jadi kalau sudah komitmen, kemudian do it and doat. Ya, do it maksudnya lakukan. Yang apa di komitmen itu lakukan. Dan kemudian minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Di antara doanya apa? Ya muqallibal qalbi, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami itu di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Karena kita nggak bisa melakukan kebaikan kecuali ditemenin sama Allah. Kita hari ini bisa beramal soleh bukan karena pinternya kita, bukan pandainya lisan kita bersilat lidah, tapi kita masih ditemenin sama Allah. Maka kita terus minta ditemenin sama Allah di dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup. Nah, jadi ada 4 langkah tadi Mbak Lia. Yang pertama, hadirkan kebersyukuran. Yang kedua adalah write it down your commitment. Tuliskan komitmen yang sudah kita niatkan. Yang ketiga, do it. Lakukan itu dengan semaksimal mungkin, mastata'tum, semampu kita. Dan yang keempat adalah minta ditemani Allah dengan doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan insya Allah ini akan menjaga komitmen kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan saya lihat juga Mbak Lia kemarin sudah daftar untuk mendonorkan plasma darahnya. Dan ini juga adalah satu kebaikan insya Allah. Dan hari ini yang perlu kita garis bawahi, COVID ini bukan aib. Tapi COVID ini bisa jadi adalah tanda cinta dari Allah. Untuk apa? Ar-ruju' ilallah, untuk kembali kepada Allah. Hari ini dengan kondisi ini kita kayak di reset untuk start from zero, mulai lagi dari nol. Siapa sih kita? Mau kemana sih kita? Apa yang mau kita bawa? Maka kalau ini ada di dalam hidup kita, insya Allah kita akan terus merasakan nikmatnya jatuh cinta kepadanya. Wallahu a'lam. Saya kembali lagi Pak Firman, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan lainnya. Sekiranya pertanyaan tidak ada lagi yang ini, dengan demikian
Oke, saya kembalikan ke host Mas Rejo. Pertanyaan sudah nggak ada lagi, jadi apa kita akan mengakhiri acara tausiah ini? Ya, kita tutup dengan doa, Mang. Tutup dengan ya Pak Ustadz aja dulu. Ya, Pak Ustadz ya. Okay. Ya, alhamdulillah untuk para jemaah Zoom ini dan dengan berakhirnya acara tausiah dari Pak Ustadz Zulkifarullah ini, maka akan kita tutup doa yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz sendiri. Pak Ustadz silahkan ditutup dengan doa. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini hadir 30-an lebih ya partisipan. Dan mudah-mudahan insya Allah ini menjadi kebaikan yang Allah ridho. Dan semoga kita diistiqomahkan untuk terus meniti jalan cintanya. Amin. Allah mantasin kita berada di Rajab, di Sya'ban, dan sampai ke Ramadan. Amin ya Allah. Enggak terasa Ramadan itu udah sebentar banget lagi akan datang kepada kita. Cuman apakah kita sudah mempersiapkan diri kita? Makanya kenapa materinya adalah meniti jalan cintanya. Karena kita ingin di bulan Rajab ini menjadi masa penguatan kita untuk memantaskan diri mendapatkan Ramadan yang lebih baik tahun ini. Insyaallah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan itu kembali kepada kita. Allah angkat dari pandemi ini sebelum Ramadan itu tiba, dan kita kembali dimudahkan untuk dapat bersilaturahmi, beribadah dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli hadin salihah. Wa la hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam syahidillahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidan. Ya Rabbana wa lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Razzaq, ya Fattah. Ya Alim, ya Latif, ya Allah. Terima kasih atas segala limpahan nikmat dan karunia telah Engkau berikan. Walaupun kami sadar, kami adalah hamba-hamba-Mu yang masih banyak dosa dan kesalahan. Amin. Namun seakan-akan Kau tutup mata, ya Allah, atas segala kelemahan-kelemahan diri kami, kebodohan-kebodohan diri kami. Seakan-akan Kau menutup mata bahwa kami adalah hamba-Mu yang kadang banyak menggunakan topeng di dalam hidup-Mu. Merasa lebih baik, lebih benar, lebih suci dari yang lain, ya Allah. Padahal bukan tidak mungkin, kami adalah hamba-Mu yang sangat hina, ya Rabbi. Maafkan kami, ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesombongan kami, ya Rabbi. Terimalah taubatan nasuhaka. Jangan biarkan kami hidup merasa nyaman dengan dosa-dosa yang kami anggap biasa, ya Allah. Sehingga pada akhirnya hanya berujung kepada penyesalan tanpa ujung di akhirat kelak. Ya Rabbana, jadikanlah kebersamaan kami bersama dengan ahli keluarga kami, bukan hanya kebersamaan dunia tapi hingga ke surga, ya Allah. Pun keluarga kami yang hari ini berkumpul di At-Tahir, yang berkumpul di Los Angeles, yang ada di Las Vegas, ada di San Bernardino ataupun daerah lain termasuk di negeri kami Indonesia ini, ya Allah. Hadirkan kami kembali bersama-sama di dunia hingga ke akhirat kelak, ya Allah. Amin. Ya Rahim, ampuni segala dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami. Kasihilah keduanya sebagaimana mereka telah mengasihi kami di waktu kecil, ya Allah. Mampukan kami menjadi orang-orang yang berbakti dengan baik kepada kedua orang tua kami, sehingga kelak Engkau izinkan pula anak-anak kami berbakti kepada kami dengan baik, ya Allah. Karena kami tidak sanggup dan kami merasa berat jika anak-anak kami tidak berbakti kepada kami. Ya Allah, titip ya Allah anak-anak kami yang hari ini sedang belajar. Amin ya Allah. Untuk senantiasa Engkau jaga keimanannya, ya Rabbi. Agar tidak mudah tergelincir di jalan yang tidak benar, ya Allah. Amin.
Allahumma ya Rabb, temani kami sebagai orang tuanya bisa melakukan yang lebih baik di dalam rangka mendidik dan membina anak-anak kami, ya Allah. Amin. Allahumma ya Rabbana ya Zal Jalal wal Ikram. Jaga hati-hati saudara kami dengan baik untuk senantiasa bersatu, ya Allah. Karena kami yakin 1000 teman tidak akan cukup, namun satu musuh cukuplah sudah untuk meruntuhkan bangunan umat ini, ya Allah. Amin. Maka pertautkan hati kami karena semata-mata cinta kepadamu, ya Allah. Amin. Mampukan kami jadi orang-orang yang mencintai orang yang mencintaimu, ya Allah, dan Engkau cintai. Dan jadikan kami mencintai amal-amal yang itu akan mendapatkan cintamu, ya Allah. Amin. Allahumma ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram. Sungguh hari ini kami telah Engkau izinkan berada di bulan Rajab. Dan kami sadar setelah bulan Sya'ban, maka Ramadan akan segera kami jelang, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Amin. Kami rindu untuk dapat kembali bertemu di Ramadan ini, ya Allah. Walaupun kami sadar ada di antara sebagian saudara kami telah kembali, lapangkan barzakh mereka, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya, ya Allah. Amin. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan, ya Rabbi. Amin. Dan yang sehat Engkau jaga, ya Rahman. Amin. Ya Allah. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wafatkan kami, ya Allah, dalam kebaikan husnul khatimah, dan yang Kau wafatkan kami dalam keburukan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.